Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dialog Dewan bersama saya Titi Sekar. Oke, seperti biasa ada obrolan yang seru di podcast Dialog Dewan kali ini. Kita bakal menggemparkan Sleman. Kenapa menggemparkan Sleman? Karena kali ini podcast Dialog Dewan bersama dengan Bapak Haji Wiratno SEMM. Apa kabar Pak Wi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Mbak Titi sehat? Alhamdulillah ya. Membersamai Pak Wi siang kali ini yang merupakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian juga anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sleman, dan juga anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sleman. Dan tentu saja tadi sudah siap untuk menggemparkan karena tema di kali ini ya Pak ya, kita akan bikin gempar dengan Pak Wi ya, mengenai gerakan meramaikan pasar rakyat sebagai upaya penguatan denyut ekonomi pasar. Jadi gempar itu bukan kita mau bikin huru-hara yang tidak jelas ya Pak Wi ya, tapi ini adalah sesuatu yang terarah karena kita ingin menggiatkan lagi, meramaikan lagi pasar rakyat yang ada di Kabupaten Sleman. Pak Wi, kenapa sih milih namanya gempar gitu? Ya biar agak beda lah, menarik gitu. Kalau orang gempar itu kan kemudian tertarik, oh apa tuh itu gempar. Nah kemudian bisa akronimnya kan gerakan meramaikan pasar. Oh maksudnya kita diminta untuk kembali belanja di pasar. Oke. Ya. Kemudian apa sih yang melatar belakangi? Kalau kita lihat pasar tradisional di Sleman juga masih cukup banyak. Ya. Tapi kenapa ini harus ada gerakan untuk ayo kita ke pasar lagi? Jadi di Sleman kita punya 37 pasar yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Sleman, tapi juga ada yang dikelola oleh pemerintah desa. Jadi dari 37 pasar itu memang trennya itu mengalami penurunan dari sisi pengunjung. Jadi pembelinya itu menurun karena banyak faktor sejatinya, karena sekarang itu kan pasar tradisional itu kan diserang dari berbagai sisi ya. Dari satu sisi kita diserang oleh pasar modern, ya terutama sekarang yang masif itu adanya toko swalayan, supermarket, hipermarket, mall yang kemudian menyerang pasar-pasar tradisional. Yang kedua juga karena sekarang kan eranya sudah pasar online, yaitu marketplace itu, sehingga masyarakat juga kemudian beralih ke sana, sehingga di masyarakat terutama di pasar itu mengalami kelesuan karena pengunjung semakin sedikit. Di satu sisi juga memang ada perubahan perilaku konsumen ya. Jadi sekarang itu kan kita sudah banyak yang cashless, jadi transaksi non tunai ya. Sedangkan di pasar itu belum mengikuti ya, nggak ada yang QRIS, nggak ada. Ini juga jadi masalah. Maka kemudian kami di Komisi B kemudian dengan Disperindak dan dinas-dinas terkait, bagaimana kemudian kita mencoba untuk kembali menggerakkan pasar rakyat atau pasar tradisional sehingga ada denyut nadi perekonomian di sana. Karena kan basis kita sebenarnya kan di pasar-pasar tradisional ya. Itu yang melatar belakangi kemudian kami di Komisi B DPRD Kabupaten Sleman dengan Disperindak bagaimana kemudian menghidupkan, dalam tanda kutip, yang menghidupkan kembali pasar-pasar yang sekarang sudah agak lesu. Ini butuh effort dari kita bersama. Iya. Sebenarnya seberapa penting sih Pak pasar tradisional ini masih mempengaruhi perekonomian masyarakat di Kabupaten Sleman? Ya karena jujur ya, jadi pasar rakyat itu tidak hanya sekedar tempat jual beli ya. Di sana ada fungsi sosial, di sana ada denyut nadi perekonomian lokal, di sana juga ada tenaga kerja yang tidak ditemukan di tempat lain. Kemudian di sana juga ada produk-produk lokal yang dijual yang tidak ditemukan di tempat lain juga, sehingga UMKM yang kemudian jualan di pasar itu menjadi sokok guru perekonomian kita, terutama dari sisi UMKM. Jadi kalau kemudian pasar tradisional UMKM pasti juga akan mengalami keresuan, sehingga itu yang kami di Komisi B dengan Disperindak mencoba untuk bagaimana menggiatkan kembali UMKM dengan salah satunya adalah dengan menghidupkan kembali dengan gerakan meramaikan pasar tradisional lagi atau pasar rakyat. Iya, dan kemarin sudah ada aksi real ya Pak ya, ketika ada beberapa instansi ASN menggeruduk Pak ya. Jadi menggeruduk tapi bukan untuk untuk melakukan hal yang tidak baik, tapi menggeruduknya ini rame-rame untuk kembali berbelanja ke pasar tradisional seperti itu. Kalau memang ada arahan itu pasti akan berbondong-bondong Pak, tapi itu bagaimana nanti kelanjutannya akan seperti apa?
Ya, kita kan mencoba melakukan kampanye untuk teman-teman di ASN khususnya agar kalau kita beli di pasar itu ada banyak hal positif yang kita bisa berikan, terutama kan fungsi sosial di sana ada. Jadi kita bisa melakukan tawar-menawar, kita ketemu dengan pembeli, penjual yang lain yang kemudian kita bisa berinteraksi. Kalau di toko swalayan, di pasar modern kan hanya kita ngambil barang tanpa kemudian kita ketemu berinteraksi dengan penjualnya. Rumahnya mana toh? Oh, tetangga saya toh. Kalau di pasar modern nggak mungkin itu ditemukan. Sehingga itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita melakukan kampanye, kemudian teman-teman di ASN itu belanja di pasar rakyat, itu akan meningkatkan perekonomian dari sisi penjual yang ada di pasar tradisional yang kebetulan adalah orang-orang yang di UMKM, sehingga harapan kita dengan teman-teman ASN terutama untuk melakukan pembelian di pasar itu menggiatkan ekonomi terutama di lokal. Iya. Ini apakah ada satu waktu yang memang ditetapkan, misalnya sebulan sekali, seminggu sekali, atau bagaimana Pak Wi? Sementara ini belum. Sementara ini hanya menghimbau, kemudian di masing-masing dinas, kemudian kita minta untuk ada bukti nyata untuk menggerakkan ASN di masing-masing dinas untuk belanja dengan dibuktikan dengan foto seterusnya, sehingga itu bukti bahwa ada kepedulian di antara para teman-teman di ASN di masing-masing dinas untuk belanja di pasar rakyat tradisional ya, pasar rakyat. Tapi kalau waktunya ini kan belum kita tentukan. Gempar ini mau berapa bulan, mau berapa tahun, tapi kita akan evaluasi lagi karena tidak hanya dari sisi kita menggerakkan pembelinya, jadi ASN kita kan kita juga harus mencoba untuk melakukan transformasi dari sisi penjualnya. Jadi pasar itu yang selama ini ada stigma bau, kemudian kumuh, kemudian copet. Nah, ini kan harus kita buang jauh-jauh stigma itu yang kemudian kita mencoba melakukan revitalisasi. Jadi kita dari 2017 itu sudah melakukan banyak revitalisasi pasar-pasar, terutama yang gede itu ada di Pasar Prambanan, kemudian Pasar Sleman, yang akhirnya juga dari sisi kelayaan, dalam tanda kutip kelayaan untuk pembeli ke sana itu juga semakin meningkat. Meskipun juga ada penyesuaian, ada adaptasi. Contoh kasus di Prambanan itu pernah, karena biasanya itu hanya di satu lantai, kemudian ada 3 lantai, nah kan ada eskalator. Kemudian kan penjual yang ibu-ibu sepuh-sepuh itu tidak biasa naik eskalator, sehingga ada yang jatuh, kemudian ada kecelakaan. Ini kan butuh penyesuaian. Nah, ini yang coba kita lakukan, bagaimana kemudian merubah image atau stigma negatif tadi, sehingga pasar itu betul-betul layak lah untuk kita kunjungi, terutama dia anak-anak muda lah, apalagi Gen Z sekarang nggak mungkin lah kalau nggak dirubah itu. Kalau nggak disuruh nganterin orang tuanya ya Pak ya. Mungkin ke pasar, nggak mungkin ke pasar. Karena orangnya enak pakai handphone aja gitu, semuanya sudah datang gitu ya Pak ya. Di sisi lain kita coba mendorong untuk melakukan penekanan kepada Disperindak agar pasar-pasar ini juga berubah. Kalau kemudian hanya seperti biasa ya enggak bakalan berkembang. Mau nggak mau harus mengikuti pasar ya Pak ya, harus mengikuti konsumen. Kalau misalnya persaingan yang mungkin yang tampak nyata itu adalah ketika kalau kita belanja online itu selalu ada harga yang pasti. Sudah ada misalnya looknya seperti apa. Tapi kalau di pasar kita harus nyang-nyangan gitu ya. Itu pun sepertinya kalau kenyang aja wes regone sakmene itu kenyang. Nah, itu loh Pak, itu masih bawa hati dan perasaan. Itu bagaimana mengubah ya enggak dari segi pembelinya saja, tapi penjualnya ini seperti apa Pak langkah nyatanya? Ya, kita cobalah kami minta Disperindak untuk melakukan pembinaan terhadap teman-teman kita penjual di pasar agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, sekali-sekali bolehlah toh itu di bank daerah yang BUMD yang kita beri support penyertaan modal kan bisa untuk QRIS. Kenapa tidak kemudian melakukan kerjasama dengan bank yang kebetulan BUMD? Kita minta untuk penjual-penjual ini juga toh nggak mahal untuk buka akun QRIS gitu loh, sehingga masyarakat itu juga dimudahkan. Sekarang kalau transaksi tunai itu berat, menyusui aja sudah berat. Nah, kita kan juga sekarang udah nggak bawa duit, dompet kita isinya kan nanti dikasih kembalian perma juga nggak mau ya Pak ya? Nggak mau juga, ini kan jadi masalah. Nah, ini juga masalah. Yang kedua, memang
teman-teman penjual itu juga perlu diberikan pemahaman bahwa yang namanya pembeli itu adalah raja yang perlu dilayani. Nah, ini yang kurang juga di pasar itu. Kemudian juga pengelolaan pasar. Kita kan punya dari 37 pasar itu ada 4 UPTD yang totalnya ada di 4 UPTD itu yang kebetulan membawai sekian pasar yang harusnya itu melakukan pembinaan. Bagaimana kemudian penjual itu harus mengikuti perkembangan teknologi. Yang kedua juga revitalisasi pasar itu betul-betul diwujudkan, nggak cuma 1-2 pasar tapi semuanya. Sehingga apa yang kesannya itu dulu bau, kemudian toiletnya kumuh banget, sampah di mana-mana, mau beli sulit, ini harus hilang. Contohnya kan soal zonasi ini juga sangat penting. Jadi, begitu kita masuk ke pasar, kita mau beli apa udah paham. Kalau mau dibeli sayur di lantai 1, lantai 2 atau lantai 3, fashion di mana? Ini kan dari rumah sudah membayangkan. Jangan sampai kemudian begitu masuk pasar mau tanya-tanya. Ini saya mau beli sayur di mana? Sebelah mana? Gitu sebelah mana? Ini juga penting. Nah, ini yang sedang kita bicarakan dengan teman-teman di Superindak agar juga dilakukan pembinaan terutama UPTD yang ada di 4 UPTD di seluruh pasar itu untuk melakukan pembinaan dari si penjualnya. Ini sedang kita lakukan. Kalau di pasar rakyat kan masih banyak nih Pak penjual-penjual yang sepuh Pak. Ini bagaimana untuk memberikan informasi atau pengertian masalah teknologi itu seperti apa? Ya, ini juga jadi problem kita ya. Jadi karena dalam kutip kaderisasi ya. Jadi orang tua itu maunya anaknya juga nanti jualan. Sudah nyewa kios di pasar, ini sudah sepuh, anaknya nggak mau. Ini kan juga problem. Nanti kan lama-lama juga hilang. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Bagaimana kemudian ketika orang tuanya jualan, dia punya 2 kios, 1 kios, 3 kios, kemudian anaknya nggak ada yang mau, itu terus bagaimana? Nah, bagaimana orang tua itu bisa memberikan ilmunya dalam tanda kutip kepada anaknya, dan kita dari Disperindak maupun dari Komisi B kemudian minta agar dilakukan pembinaan bagaimana kalau dari sisi produk perlu diadakan pelatihan terkait membuat packaging, jadi kemasan yang bagus, kemudian bagaimana melakukan penjualan produk itu secara higienis, ini kan perlu disosialisasikan, perlu didampingi. Nah, terlebih kalau memungkinkan dilakukan hybrid ya. Jadi meskipun ini pasarnya di pasar tradisional, di pasar rakyat, tetapi penjualan bisa melakukan online. Jadi ini juga dua-duanya jalan. Dari sisi offline-nya itu juga jalan, tapi juga melayani penjualan online. Nah, ini juga pemahaman ini juga perlu disampaikan, terutama anak-anaknya yang support tadi, biar dia tidak ketinggalan zaman, sehingga nanti kedepannya tetap pasarnya tetap jalan. Kalau orang tuanya sudah meninggal, anaknya nggak mau kan. Eman-eman ya Pak ya. Karena beli kios itu juga zaman dulu perjuangan banget ya Pak ya. Untuk bisa rebutan, nyicil dan segala macam. Nah, kita sekarang itu punya 1.270-an kios. Kemudian ada 13.000 sekian penjual itu. Kios-kios sudah mulai kosong sekarang. Ada yang tidak dipakai, kemudian loss juga begitu. Nah, kita coba Disperindak untuk UPTD tadi itu menyampaikan ke kami, ke Komisi B, sehingga kami bisa bantu. Jadi pasar Godean tuh yang masih kosong berapa sih yang belum terjual kiosnya. Nah, kami kan ketika ketemu dengan masyarakat, ketika menyampaikan di reses bisa ketemu masyarakat, ini loh kalau pengen jualan itu di pasar Godean masih ada kuota 8 kios yang belum terjual, atau di pasar lain. Di pasar lain juga begitu, karena penurunan pembeli tadi itu menyebabkan kemudian orang nggak mau jualan lagi, kiosnya dibalikkan. Ini kan juga perlu disampaikan kepada kami sehingga kami bisa melakukan sosialisasi agar kiosnya laku, kok lossnya laku gitu loh. Dan selama ini tidak disampaikan kami, tapi di periode ini kami sudah menyampaikan kemarin, bahkan disampaikan flyernya kalau mau beli kios di sana berapa harganya gitu, sudah disampaikan ke kami. Sistemnya seperti apa sudah disampaikan kami. Jadi kami nanti kan kita punya anggota di Komisi B itu masing-masing dapil punya, nanti sampaikanlah kalau yang sisi barat pasar Godean itu kan punya teman yang di sana, anggota DPR yang di sana bisa menyampaikan ke konstituennya. Ini loh masih ada kuota 5 kios yang belum terjual, silakan kami bisa menyampaikan ke Disperindak kalau mau dibeli penjaringan gitu. Oke. Untuk kemarin Gempar sempat di pasar Cebongan ya Pak ya, pasar kemudian pasar Sleman, selanjutnya akan ada target
di pasar mana? Ya, kita punya target 37 pasar itu Semuanya ya, Pak, ya? Oke. semuanya biar juga gerakan ini tidak di Sleman Barat saja, tapi kita coba untuk semuanya nanti 37 pasar kita lakukan gerakan gempar ini sehingga wujud nyata bahwa tidak ada pembedaan kok pasar sana saja. Iya, Ini kan betul, juga harus merata lah. Soalnya dekat sama gedung DPR jadi. Itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu dia ya. Memang harus ada pemerataan. Pak Wi, kalau kita berbicara masalah jam operasional, ini juga menjadi permasalahan bagi masyarakat ya, bagi pembeli. Kalau di pasar tradisional itu cuma dari pagi sampai jam 11 nanti udah sepi, Pak Wi. Sementara kalau di pasar swalayan tuh kita bisa sampai malam. Ini apakah nanti akan ada revisi-revisi masalah jam operasional atau seperti apa, Pak Wi? Kita sedang melakukan kajian. Karena kan jujur aja, ini ada beberapa pasar yang sudah melakukan itu. Jadi sampai jam siang itu sudah tutup. Tapi nanti sore buka lagi. Ada yang buka lagi. Ada di pasar Setan itu, meskipun ini pasar desa ya, tapi sudah melakukan itu. Sorenya juga ada. Kan teman-teman ASN kan nggak mungkin kalau kerja terus siang hari bolos ke pasar, jadi kan nggak mungkin. Kemudian dimungkinkan sore buka sehingga pulang kerja langsung ke pasar lagi. Pagi juga nggak sempat lah. Jadi jam 6:30 sudah siap-siap mau berangkat, harus ke pasar mau ngapain juga. Ini makanya kemudian nih untuk jam operasional kan harus kita pikirkan juga, karena salah satu kelemahannya itu kalau bersaing dengan pasar modern jauh kalah kita. Kemudian yang kedua, inovasi itu perlu juga. Jadi di pasar Prambanan itu kan ada yang jamnya itu jam 3 pagi, jam 2 pagi karena kan khusus untuk zona sayur itu kan dari Tawangmangu. Dari sana itu dropnya di sana di personal itu kan jam 3 jam 2 pagi. Nah, ini juga memungkinkan ada ikutan, jadi produk-produk ikutan yang selain sayur. Nah, ini terbukti kalau panjenengan mau membuktikan jam 10 malam datang ke lantai 3 pasar Prambanan. Di sana ada soto yang bukanya 24 jam. Ini pasti Pak Wi juga kulineran ini ya. Namanya soto Buedang. Bukanya jam 10 malam sampai pagi. Ini untuk melayani ibu-ibu penjual-penjual yang datang malam, gitu tengah malam, dia kan lapar, makanya sotonya laris itu. Itu anak-anak muda sudah mulai. Nah, ini juga kalau bisa itu enggak cuma di pasar Prambanan, tapi pasar-pasarnya juga begitu. Saya membayangkan ini di lantai 4 pasar Prambanan itu masih ada space yang luas. Ada kantornya UPTD di situ, kemudian space luas. Kenapa tidak dilakukan kegiatan-kegiatan yang mengundang massa gitu loh, entah itu konser atau apa gitu loh. Bisa ini ya kan, Pak ya konser. Bisa sekali. Nah, ini yang sedang kita pikirkan. Kalau itu orang itu kemudian sering ke pasar, meskipun pertama konser, yang kedua kan kemudian ada ikutannya untuk jualan apa gitu kan. Ini menarik. Nah, saya kemarin waktu ke sana melihat, ini space-nya bisa untuk konser lah, atau ngopi atau apa gitu loh. Masuk pasar gitu ya Pak masuk pasar. Nah, ini yang sedang kita pikirkan sehingga pasar itu tidak, kalau malam tidak seperti kuburan. Sekarang kan pasar itu kan malam seperti kuburan, nggak ada kegiatan sama sekali. Ini kita cobalah salah satunya yang di Prambanan sudahlah. Nanti kita coba untuk yang sisi barat, bagaimana kemudian pasar itu ada space yang memungkinkan malam bisa untuk ngopi atau apa. Toh pemerintah hanya menyediakan space saja. Itu tidak mengurangi kuota dari kios-kios dan space, entah itu di halaman atau apa, sehingga ada kegiatan di malam hari. Ini menarik karena apalagi Gen Z ya. Gen Z itu senangnya ngopi Pak. Makanya kenapa gitu ya. los yang di atas yang luas itu tidak jadikan arena ngopi gitu. Nah, ini yang sedang kita pikirkan. Jadi pagi ya difungsikan, kemudian sore sampai malam juga difungsikan seperti itu ya. Sebenarnya boleh nggak sih Pak mendekorasi pasar supaya itu lebih tampak cantik, karena kalau misalnya kita lihat los yang saya pernah di pasar Gentan itu kan juga sudah bersih bagus ya Pak, tapi kok rasanya pengen lihat ada apa ornamen-ornamen kayak gitu, itu bisa nggak sih Pak? Boleh saja, itu malah jadi kreativitas di UPTJ kan. Jadi UPTJ itu jangan diem aja, harusnya kan inovatif gitu loh. Apa yang perlu dikembangkan, kalau perlu pakai screen yang ada promonya gitu, mungkin kan di depan itu promo jualan sayur sekarang diskon sekian gitu. Komunikasikan dan penjualnya gitu. Ini hari ini kita jualan dimurahkan sedikit, ada diskon, ada promo. Siapa gitu ya Pak ya? Atau kalau perlu yang hari ulang tahun bonus tomat 2 biji. Berarti ini tugasnya UPTJ juga tuh Pak ya. Untuk bisa membawa pembaharuan, membawa kemajuan teknologi itu masuk juga ke dalam pasar gitu. Nah, ini UPTD harusnya
inovatif lah, kreatif lah. Jadi contohnya mungkin begini, kan UPTD Prambanan membawa 5 pasar ya. Jadi mungkin kalau perlu dibuatkan diskon atau promo sekian bulan sekali, kemudian kalau perlu itu ada kegiatan yang sifatnya itu sosial, entah itu wujudnya itu bantuan atau apa yang nanti bisa kerjasama dengan pihak ketiga. Ini kan kreativitas masing-masing UPTD. Jangan monoton begitu saja, harus punya kreativitas UPTD itu, sehingga pasar itu tidak seperti dulu, itu pasar yang berkembang betul. Iya. Untuk antisipasi masalah harga nih Pak, selalu misalnya toko swalayan, kemudian retail itu juga suka memberikan promo-promo, misalnya promo Jumat, Sabtu, Minggu. Betul. Sementara kalau pedagang pasar, waduh ini kalau saya kurangi 500 aja, nanti operasionalnya udah segini. Nah ini bagaimana Pak untuk bisa membuat harga-harga di pasar tradisional ini juga bersaing gitu loh dengan pasar swalayan yang ada di Kabupaten Sleman? Harusnya kalau dari sisi harga, kan ini memotong rantai pasokan ya. Kalau di pasar modern kan pasti ada distributor segala macam. Kalau ini kan dari petani langsung bawa sini, harusnya kan lebih murah. Jadi ini bisa menjadi selling point. Jadi kalau kemudian harga lebih murah di pasar, kan pasar juga jadi kulakan dari warung-warung yang ada di kampung-kampung. Sehingga ini perlu dibuat branding agar pasar itu harganya murah dan jadi kulaan. Kan tidak banyak pasar yang kemudian kulaan kan malah justru yang gede-gede gitu, yang pasar-pasar modern, tempat kulakan. Padahal kulakannya yang benar di pasar. Karena pasar itu memotong rantai distribusinya lebih pendek ya Pak ya. Harusnya lebih murah. Nah, ini juga harusnya soal harga ini tidak kemudian nutuk, kadang-kadang nutuk kan. Ini yang nggak boleh, karena tidak tertera seperti ketika di toko swalayan, harganya kan kadang-kadang kan harus tawar-menawar. Harusnya tidak boleh nutuk. Meskipun ini hari ini naiknya sekian, ya jangan kemudian ditutup. Kadang ada penjual yang wah ini mobilnya bagus, datang hanya bukan bukan untuk warung lah, pembeli personal ini, konsumen pribadi ini, kemudian ditutup, itu kan ini nggak boleh seperti itu. Iya, oke. Kemudian Pak, mengapa sih Gempar ini seolah menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan oleh DPRD, kemudian juga pemerintah untuk kembali menggiatkan pasar rakyat di mata masyarakat? Iya, karena kegerahan kita ya. Jadi ini Gempar ini salah satunya ya. Mungkin nanti ada terobosan baru terkait dengan bagaimana menggerakkan perekonomian dari sisi pasar tradisional atau pasar rakyat ini. Gempar ini salah satunya saja. Kita sekarang buat program Gempar itu, mungkin kedepannya apalagi yang memungkinkan untuk menggerakkan perekonomian dari sisi pasar tradisional atau pasar rakyat ini. Karena kita khawatir betul kalau tidak ada transformasi yang radikal atau yang masif gitu ya, nanti lama-lama hilang gitu, menurun. Kalau tidak kita kemudian melakukan kampanye, gerakan-gerakan yang mengembalikan ruhnya pasar sehingga banyak orang yang ke pasar membeli itu, akan kita khawatirkan nanti pasar-pasar akan banyak yang tutup. Nah, yang sekarang kita lakukan baru Gempar, mungkin ke depan dengan program serupa tapi ada inovasi yang lain gitu lah. Termasuk mungkin yang tadi pembinaan, kemudian kalau mungkin hybrid tadi, bahkan saya melihat di Jawa Barat ada yang drive thru loh itu. Pasar rakyat tapi drive thru. Gitu ya, tinggal ngambil itu ada. Di Jawa Barat kalau tidak salah di Bandung. Jadi pakai motor langsung masuk pasar sana, nggak perlu parkir, beli langsung balik. Dan itu lebih mudah, lebih efektif. Dan di Bandung itu cashless-nya luar biasa sekali ya Pak. Betul, bahkan pedagang-pedagang bunga saja mereka udah ini cashless. Yang di Sleman belum. Nah coba nantilah ini kita ngomong sama BPD lah. Kita nyebut ya. Nanti untuk melakukan kerjasama dengan BPD mempermudah juga ya Pak ya. Kan sekarang kan hampir semua bawa handphone kan, untuk bayar QRIS kan lebih mudah. Mempermudah dana habis juga Pak ya. Karena perubahan perilaku konsumen sekarang betul-betul. Dulu kan sebelum modelnya QRIS kan pakai kartu kredit gitu ya. Sekarang kan nggak laku juga. Jadi QRIS kan untuk apapun gitu loh. Lebih cepat gitu loh. Nah ini yang perlu nanti kita betul-betul minta ke Bank Umum daerah kita, kemudian dengan UPTD dan Seperindak agar memudahkan teman-teman penjual di pasar-pasar itu untuk memiliki akun yang kemudian membuka QRIS-nya, sehingga orang belanja apapun ya dengan QRIS, cashless, zamannya sudah cashless lah. Kalau perlu juga yang
online gitu. Sehingga meskipun tetap di pasar tetapi juga melayani yang online. Yang online, dua-duanya jalan seperti itu ya Pak. Kemudian untuk kolaborasi nih Pak antara DPRD, kemudian Disperindak dan juga pelaku UMKM untuk bisa menggiatkan Gempar nih supaya lebih masif lagi nih, apa nih Pak? Nah kemarin kita sudah mengundang komunitas UMKM meskipun dengan topik yang lain ya, karena kita baru mau mengupgrade UMKM kita biar naik kelas. Jadi UMKM kita itu selama ini hanya jualan di pasar, tapi kita upgrade agar dia bisa jualan di toko modern, toko swalayan. Tetapi di sisi lain kita coba untuk UMKM tetap fokus juga di pasar, sehingga nanti kita coba kita data lagi UMKM kita kan itu punya 110.000 sekian UMKM yang tidak tahu apakah masih hidup atau sudah mati itu. Nah, datanya kan kita nggak punya. Yang sudah kita data itu sekian, tetapi yang masih aktif hidup itu berapa, nanti kita coba untuk bedah lagi datanya seperti apa, kemudian kita lakukan pembinaan agar UMKM itu juga bergerak lagi. Nah ini kadang-kadang juga kita memfasilitasi begitu teman-teman UMKM nggak bergerak. Contohnya begini, jadi di Jogja itu ada di DIY ya, di provinsi itu mengeluarkan namanya Sibakul. Di aplikasi itu kita mau coba ini di Sleman, kita kemarin dengan Dinas Koperasi UMKM untuk membuat aplikasi. Namanya Sleman Mart gitu. Tapi dalam proses sekarang. Nanti kita coba untuk UMKM itu juga naik kelas lah, tidak seperti biasanya jualan tidak melakukan penjualan di marketplace maupun online. Nah, kita Sleman mencoba nanti kita bikin marketplace yang Sleman banget gitu, namanya Sleman Mart. Iya, oke. Pak, kalau kita melihat ya perkembangan zaman bahwa namanya sosial media, campaign di sosial media itu penting banget. Nah, bagaimana memasukkan nih antara yang tradisional dengan sesuatu yang baru nih di era Gen Z yang semuanya serba sosmed, serba handphone gitu. Nah, ini juga jadi program kita. Jadi kami akan melakukan gerakan dengan Disperindak. Kebetulan di pokok-pokok pikiran Dewan yang tahun kemarin sudah muncul. Jadi bagaimana melakukan pelatihan reseller, bagaimana melakukan menggunakan TIK, teknologi informasi digital. Jadi masing-masing UMKM itu sudah menggunakan teknologi informasi sehingga kemudian dia bisa jualan online dengan memanfaatkan gadget. Ini sudah kita lakukan. Di Disperindak ada pokok pikiran yang mengakomodir itu. Jadi pelatihan penggunaan teknologi informasi untuk UMKM sudah dilakukan. Cuman ya belum masif. Nah, kita coba dari beberapa lah. Jadi kami anggota DPR itu paling yang ngambil pokok-pokok pikiran enggak banyak, sehingga gerakan ini belum masif. Nah, kita harapkan nanti ini dilakukan secara masif. Program ini yang lewat pokok-pokok pikiran Dewan maupun yang Disperindak sendiri yang reguler ini harus menyelenggarakan pelatihan pengelolaan keuangan dengan teknologi informasi dengan digital sehingga mereka bisa tidak tertinggal dengan kemajuan zaman sehingga enggak gaptek gitu. Ya. Setelah melakukan Gempar di beberapa pasar kemarin Pak, ketika melakukan Gempar pasti akan ada evaluasi yang masuk ke anggota Dewan, kemudian Disperindak dan juga pelaku UMKM nih apa yang harus dilakukan untuk gerakan yang selanjutnya, Gempar selanjutnya. Ya karena kemarin itu masih belum masif, jadi hanya beberapa OPD atau SKPD. Nanti kita coba untuk melakukan kerjasama dengan Disperindak agar semua OPD untuk melakukan ikut dalam gerakan kembali ke pasar ini. Jadi agar semua OPD bisa bareng-bareng lah, tidak hanya 1-2 yang kemarin, kemudian kita lakukan di semua pasar, dari 37 pasar kita lakukan semua sehingga betul-betul Gempar ini menjadi gempar. Apakah perlu dijadwalkan mungkin Pak Dinas Disperindak mungkin bulan juga. Apa nanti dinas selanjutnya bulan apa betul. Gitu Pak ya. Nanti kita coba Disperindak untuk melakukan itu ya. Nanti di surat aja nanti. Nah, tapi juga terukur. Jangan kemudian dinasnya 1 orang gitu kan. Ngapain kalau 1 orang ke pasar ya paling cuma ngabisin 10.000 gitu kan. Harusnya enggak. Jadi dari dinas apa nanti targetnya 10 orang di minggu pertama, kedua dan seterusnya. Sehingga nyata lah betul-betul membuat Gempar, enggak cuma sekarang baru berapa pasar ini. Iya. Kuliner itu juga menjadi salah satu daya tarik Pak untuk masuk ke pasar. Kuliner tradisional sekarang juga banyak nih orang-orang yang kembali ke makanan tradisional Pak. Ini itu menarik loh ya. Betul. Cuman ya sayangnya lagi ini tidak terkesan tidak higienis. Coba pakai tangan itu. Itu seninya di situ
masalah. Bukan seninya. Bukan ya. Kalau gengsi nggak mungkin lu Oh, iya. jijik banget gitu. Nggak higienis gitu Enggak, ya, iya Pak, kayak ya? higienis. Oke. Ini yang sayang. Jadi Iya. harusnya juga diberi pemahaman pakai apa namanya? Sarung tangan, sarung sarung lah, plastik jangan kayak gitu ya. tangan gitu terus Iya, ngupil oke. gitu. Ini nggak higienis, ini jorok gitu. Iya, iya. Tapi juga mungkin ya sudah begitu sejak Iya, lama. betul, Tapi kan betul. harus dirubah perilaku seperti itu. Dan ini nggak cuma dari ini, jadi banyak hal yang terkait dengan higienis ini lah. Ini kan contoh konkret ya, pembungkusan dengan plastik kemudian tidak ada kadaluarsa segala macam, ini kan jadi masalah. Ini harus kita coba dirubah lagi. Iya. Jadi kemasan-kemasan yang mohon maaf mungkin tidak ada label halal, kemudian tidak ada izin PRT dan seterusnya Iya, lah. iya, Ini kan juga PRT perlu ya. PRT ini harus dilakukan apa namanya, kalau perlu di sweeping lah. Jadi ini harusnya itu sudah kadaluarsa, tapi nggak ada kadaluarsanya itu loh. Iya, iya, iya. Ini teman-teman di sebelah harusnya paham soal itu lah. Iya, Nanti kita beri kemudahan lah soal pelatihan-pelatihan itu, kemudian perizinan halal itu juga harusnya dipermudah. Kita perlu pendampingan. Kalau dibungkus pakai daun nggak ada label halalnya, Pak. Ya itu kan yang fresh ya. Nah, Iya. kelebihan pasar kan fresh. Iya, Nah, oke. Kalau kelebihan pasar itu kan fresh. Kalau contoh kalau sayur kan langsung dari petani. Kalau di hypermarket, supermarket itu kadang beberapa hari. Dia kan di freezer ya. Iya, Kalau iya. di pasar kita kan fresh. Iya, oke, Kelebihannya itu. iya. Last but not least, Pak Wi, apa yang menjadi harapan Pak Wi nih sebagai anggota Komisi B untuk menggemparkan ya pasar-pasar rakyat yang ada di Kabupaten Sleman ini? Ya harapannya gerakan ini betul-betul masif, didukung semua stakeholder, enggak cuma dinas Perindak sama mungkin dinas koperasi UMKM, tapi juga didukung semuanya. Termasuk kalau perlu kampanye nanti bupati itu juga perlu memberikan contoh lah untuk belanja di pasar gitu kan. Itu menarik. Kalau itu memang betul-betul terlaksana, harapan kita ya nanti ada kenaikan signifikan lah, kunjungan pembeli di pasar-pasar itu meningkat. Nah, kalau kami kan di Komisi B kan urusan pendapatan asli daerah, jadi ya target kita ya kita naikkan. Dari sisi retribusi pasar itu naik target kita. Ya, salah satunya dengan satu ini gempar ini. Iya, iya. Semoga saja nanti ramenya nggak cuma pas Pak Wi ke pasar aja ya. Setelah Pak Wi selesai dari pasar satu, nanti akan ada yang mengikuti pasar yang lainnya dan nanti orang-orang yang lain juga ikut. Oh, kemarin Pak Wi dapat harga murah di pasar ini ya, ke situ ya. Betul. Iya. Oke, terima kasih Pak Wi untuk podcast Dialog Dewan siang kali ini. Sukses untuk gemparnya. Semoga nanti semakin banyak masyarakat yang kembali ke pasar lagi untuk berbelanja. Terima kasih. Ya, demikian podcast Dialog Dewan kali ini. Kita berjumpa di podcast Dialog Dewan selanjutnya. Titip pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.